Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya David Afrinsya. Kali ini kita akan bahas rumus branding simple ala David. Rumus branding ini ini mungkin baru saya ya yang punya rumusnya. Tapi nggak tahu ya di luar sana apakah sudah ada yang pakai, tapi yang selama saya ini memodifikasi rumus branding yang terinspirasi dari beberapa guru-guru saya juga gitu. Rumusnya adalah audience plus predikat plus kata kerja. Contoh, audiensnya adalah ibu rumah tangga yang mempunyai penghasilan 10 juta atau penghasilan keluarganya 10 juta ke atas, yang mau umroh. Nah, itu predikatnya adalah dia punya gaji 10 juta ke atas per bulannya, atau penghasilan dari suaminya juga boleh. Kata kerja yang mau dilakukan adalah dia pengen umroh. Nah, itu branding yang dilakukan oleh Tubita. Jadi Tubita itu punya audiens ya tadi, ibu rumah tangga berpenghasilan 10 juta atau penghasilan suami dan keluarganya itu 10 juta yang akan pergi ke umroh. Itu brandnya Tubita. Nah, tapi udah dapat nih dari rumus yang tadi saya bilang, itu udah dapat nih kata kerjanya. Nah, sebenarnya itu yang paling harus sering diganti-ganti itu kata kerjanya. Terus selama kita udah dapat dari kalimat atau frasa tadi. Nah, dari frasa tadi kita bikinkan konten. Dan dalam hal ini saya sangat menyarankan bikin beberapa jenis konten yang berhubungan dengan frasa ibu rumah tangga berpenghasilan 10 juta yang akan pergi umroh. Apa aja kegiatannya yang mau pergi umroh? Apa aja sebelum melakukan umroh? Nah, itu tuh kita bikinin kontennya. Nah, salah satu rumusnya berikutnya, branding itu adalah pengulangan. Jadi itu biar orang tahu kalau kita punya brand sesuatu atau produk sesuatu, ya kita harus mengulang-ulang hal itu kepada calon audiensnya kita. Nah, saran saya adalah bikin dari satu frasa itu minimal 60 konten. Itu baik itu konten video atau konten foto biasa tentang ibu-ibu rumah tangga yang mau pergi umroh tadi. Uploadlah di sosial media. Ya, alhamdulillah nanti kalau ada yang viral. Tapi ya karena di sini saya adalah seorang advertiser, jadi semua konten tadi yang 60 biji tadi saya akan iklankan. Kenapa diiklankan dan kenapa 60? Gini, dulu orang-orang sering ngomongin kalau iklan itu ya cari konten winning, cari konten yang bisa viral. Betul, salah satunya betul. Karena ketika viral itu nanti budget atau biaya ads-nya akan lebih kecil dibandingin yang tidak viral atau tidak disukai. Tapi yang jelas sebenarnya iklan itu tuh adalah algoritma akan mencarikan orang dengan konten yang paling relate dengan mereka. Nah, kenapa 60? Karena tadi branding itu adalah pengulangan. Jadi ya yang kita butuhkan adalah 60 konten yang lewat ke satu orang dalam satu minggu. Atau seminimal mungkin ada 7 konten yang lewat di berandanya mereka tentang konten kita. Tapi kalau kontennya cuma 1 atau 2, 7 kali lewat nih selama 1 minggu. Pertama, pasti bosan tuh ngeliatin itu. Ya kemungkinan besar bosan lah ya. Dan selain bosan, ya
itu kalau udah kebanyakan nih, misalnya lebih deh selama seminggu malah ketemunya sampai 30 kali itu, jadinya kan spam, mengganggu. Nah, karena tadi kita ngomongin 60 konten selama 1 bulan, ya udah itu akan menjadikan konten itu tuh bergantian sampai ke satu audiens. Jadi itu kita tidak akan dianggap spam, tapi pesannya tetap sama, satu, ibu rumah tangga yang mau pergi umroh, kontennya sama, isi kontennya sama, related kontennya sama, tapi kontennya berbeda, jadinya tidak akan dianggap spam. Nah, karena pengulangan ini tuh orang pertama 7 kali dalam 1 minggu itu ketemu konten kita itu baru orang, oh ada brand ini, belum tentu beli. Makanya ketika kita ngomongin jualan, kita nggak bisa langsung dalam 1 hari itu kita langsung dapat penjualan. Walaupun ada adalah beberapa kasus gitu, sekali iklan langsung dapat tuh, iklannya langsung untung. Tapi perlu diingat, kalau bisa jadi kalau brandnya udah lama nih atau produknya yang diiklan udah lama, bisa jadi tuh dia itu purchase gara-gara konten iklan yang udah lama, tapi dia teringat lagi sama konten yang baru diiklanin ke kita. Karena tadi pengulangan, kita nggak bisa memaksakan orang untuk membuat orang itu membeli produk kita, tapi kita bisa mengingatkan setiap hari tentang konten kita atau tentang brand kita ke orang lain. Jadi tuh kalau ngomongin baju mau umroh, di kepalanya top of mindnya adalah baju Tubita, karena sering baju Tubita lewat SD, FYP, TikTok, lewat di Instagram, lewat di YouTube. Nah jadi itu sering nih. Nah ketika dia gue mau umroh, mau baju, kalau mau umroh nanti bajunya apa ya, biasanya ibu-ibu kayak gitu kan. Nah itu tuh yang kita harapkan dari konten ini adalah orang-orang ini tuh memanggil core memorinya, atau apa sih istilahnya itu, memori paling dangkalnya itu loh. Jadi tuh mereka akan langsung segera, kalau mau umroh langsung itu bisa sama nih. Nah atau yang lebih general lagi nih, kopi kapal api. Nah tadi kan kita ngomongin satu kata kunci nih, satu kata kerja. Nah kalau kopi kapal api itu brandingnya itu bapak-bapak yang ini salah satunya aja ya, bapak-bapak pagi yang mau yang punya pekerjaan atau mau berangkat, mau kerja dan ngopi sebelum berangkat kerja, yaitu bapak-bapak yang PNS atau pekerja yang mau berangkat kerja, ngopi dulu nih. Itu satu, kopi kapal api. Kedua, bapak-bapak kantoran yang nyampe di tengah hari mau ngopi, kata kerja kedua. Tapi kan tetap bapak-bapak pekerja tadi, atau bapak-bapak pekerja yang mau makan gorengan di bapak pekerja yang makan gorengan di hujan, di waktu yang hujan. Istilahnya tuh dari dua kata audiens predikat tadi, kita tuh bisa mengembangin kata kerjanya berpuluh-puluh. Buat apa? Untuk memperkaya konten kita, untuk memperkuat brandingnya kita. Jadi ketika orang melakukan sesuatu, yang pertama kali diingat adalah, kalau mau ngopi, gue ingatnya kapal api. Gue lagi nongkrong nih, gue mau berangkat ke kantor nih, enak nih ngopi, ada kontennya itu, teringatlah soal itu. Atau gue nyampe kantor nih, udah jam 10 kok ngantuk ya, mau ngopi. Bapak pekerja yang ngopi di tengah jam kerja, udah jam istirahat nih, bapak-bapak pekerja yang ngopi di jam istirahat
gitu, atau bapak-bapak yang pekerja yang sedang merokok sambil ngopi, enak banget tuh. Nah, jadi tuh branding itu tuh kalau menurut saya ya, biar kaya banget ya, kata kerjanya itu diganti-ganti. Bahkan dalam satu kata kerja tadi itu tuh bisa dibikin konten sangat banyak. Ya misalnya aja Tubita saat ini tuh ya udah mulai ke arah konten-konten yang lain, tapi kata kerja yang paling sering digunakan ketika tim Tubita bikin konten ya konten umroh. Kegiatan umroh itu apa aja ya, bisa jadi foto-foto, bisa jadi tur city tour, bisa jadi mau berangkat umrohnya, perjalanan ke masjidnya, kontennya itu sedang apa ya, soal umroh, kegiatan umroh. Kata kerjanya lagi bisa dibikin lagi kata kerja yang lebih spesifik lagi gitu. Ini apakah akan berhasil? Berhasil, insya Allah, asal ini konsisten, mengulang-ulangin terus pesan yang mau disampaikan. Kalau kata guru saya itu sekarang itu tuh udah nggak zaman tuh kita bikinin acara besar, launching produk gila-gilaan, habis budget banyak, akhirnya dilupakan. Nah, makanya kalau brand besar itu tuh selain melakukan launching di tempat yang besar tadi, di tempat yang prestis, atau dangdutan di kampung-kampung, tapi sepanjang jalan mereka pasang baliho atau banner-banner mereka di sepanjang jalan, jadi mereka ingat, jadi calon customer ingat. Nah, kalau buat kita nggak perlu melakukan hal itu, nggak perlu bikin panggungnya, bikin acara yang besar itu, asalkan kita sering mengulang-ulang konten kita yang bermacam-macam, biar tidak disangka spam ke target audiens yang sama. Kemungkinan besar dia akan ingat produk kita itu sangat besar. Tapi kapan dia akan membeli? Ya ketika dia butuh. Kita tidak bisa membuat mereka butuh waktu itu juga. Core memorinya belum tentu. Nah, gunanya tadi, pengulangan tadi ya biar core memory pertama yang diingat ketika melakukan kegiatan itu adalah brand kita, itu yang harus dilakukan. Mengulang-ulang terus. Nggak tahu ini apakah simple menurut kalian atau enggak. Bagi saya ini adalah rumusnya yang sangat simple. Kata audience plus kata predikat plus kata kerja, diulang-ulang terus aja. Gagal nih kata kunci atau kata kerja yang ini, bisa ganti lagi kata kerja yang lain. Coba aja tuh. Tapi ya emang harus dibikin 60 konten dulu nih, baru bisa kita ngomongin berhasil apa enggak, atau konten ini bagus apa enggak. Setidaknya ini untuk mentesting orang ingat apa enggak dengan brandingan kita. Beda kasus ketika kita ngomongin produknya akan laku apa enggak. Karena kalau produknya laku apa enggak itu tergantung dari kalau dari visual ya, baju ya bajunya bagus apa enggak dilihat di fotonya. Kalau enggak bagus ya belum tentu orang mau beli gitu. Ini ngomongin branding, bukan buat ngomongin selling, tapi salah satu cara mempermudah orang untuk membeli adalah membuat mereka ingat terus di core memory mereka ketika melakukan kegiatan tertentu, ingatnya produk kita. Itu yang harus kita bahas terus menerus. Oke, itu aja mungkin tips dari saya hari ini. Nggak tahu ini akan berguna atau enggak, tapi saya mau sharing aja setiap hari 15 menit setiap hari. Doakan saya konsisten teman-teman untuk berbagi cerita-cerita seperti ini. Mau ditonton atau enggak sama orang lain ya nggak jadi masalah buat saya. Yang penting saya melakukan konsistensi untuk berbicara setiap hari 15 menit dan saya upload ke YouTube, Instagram, dan TikTok saya. Sekian dari saya, semoga sharing hari ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan sesegera mungkin.
Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallah wa bika anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cuan. Bye bye. David Afrinsyah.